Dari EMP ya, semuanya begini. Nah, ini yang menginisiasi untuk mengadakan kegiatan FGD pada hari ini. Kita kasih tahu dulu buat dan tentu tidak kalah besarnya ya kita dari Muslim Indonesia ini ya. Ya, beliau jelas di ketua DPP Amin. Saya mewakili beberapa pasien sebagai Dewan Pengawas Daerah Berdiri dan juga Dewan Pengawas secara analisis sekaligus dan juga sebagai Presiden Pemerintah Nasional. Jadi benar ada moderator yang mewakili ya, karena banyak yang minta mewakili, jadi saya mewakili merealisasikan dan tentu juga fungsi mengawasi walaupun tidak memiliki kewenangan yang cukup besar, kita cukup bisa mengawasi bagaimana aset cita ini bisa berlangsung. Dan kalau kita bicara saat ini terkait turunan dari aset cita, tadi sudah disampaikan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bersentuhan sekali. Ini juga dengan tadi kalau disampaikan terkait mengenai fungsi dari DPD dari awal juga kalau masalah tahun 2004 Oktober ini yang baru ada DPD 1 Oktober itu pada saat saya berdua masih menjadi staf DPD RI, yaitu saya dari Aceh, beliau dari Jambi, dan kita ketemu di sana. Jadi sama-sama staf pertama yang ada di DPD, bukan anggota tapi yang masih staf aja. Jadi jadi satu provinsi dipilih untuk 4 orang anggota DPD dan ini sangat merepresentasikan sekali bagaimana visi misi dari anggota DPD persoalan apa yang maksud saya untuk membawa pembangunan ke depan. Kita akan bisa kita tahu ini apa perannya, ini apa fungsinya, bagaimana yang mau dibawa. Jadi yang dipilih di setiap provinsi ini pasti sudah memiliki visi misi depannya. Nah di sini kalau kita lihat menunjukkan lagi dengan Aset Cita ini saya sangat tertarik sekali loh dengan adanya Aset Cita nomor berapa itu saya pun kurang jelas tapi di sini saya nggak jelas lagi di situ. Nah ini ada Aset Cita 5 kalau nggak salah ya. Ini 1 sampai 5 bisa 1 sampai 8 bisa kita lihat di sana. Nah di sini saya memiliki sisi ini karena saya dari pelaku usaha. Nah ini di poin yang menyusun gagasan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Terkait lapangan kerja berkualitas ini berarti kita tidak terlepas dari adanya tenaga kerja, ya tenaga kerja, dan juga sosok wirausaha atau entrepreneur. Nah di sini kita harus bisa mengembangkan yang namanya bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana juga kita bisa memberikan manfaat dari lapangan pekerjaan tidak saja hanya sektor-sektor sumber daya alam, tapi juga industri kreatif. Nah ini karena memang bidang saya di bidang UKM dan pelaku usaha yang memang sering berhubungan dengan para UMKM. Dengan UMKM tidak lagi disebutkan sebagai pelaku tapi pengusaha UMKM. Begitu amanah dari Bapak Menteri UMKM kemarin utamakan, jangan lagi sebutkan kalau pelaku UMKM itu sebagai pelaku, tapi adalah usaha UMKM karena dia melakukan kegiatan yang namanya entrepreneur wirausaha. Nah ini sangat menarik karena apa? Jauh sebelum ada program makan gratis dan diselenggarakan di Aset Cita, sebenarnya kita sudah
tenaga kerja di dalamnya. Sampai yang saya sudah masuk saat ini adalah salah satunya ada Walsin. Di situ ada 16.000 karyawan, di mana kita memiliki peran untuk sebagai suplai bahan baku catering. Jadi bukan sebagai penyelenggara catering, tapi kita sebagai suplai bahan baku. Nah, pada saat itu juga saya juga untuk mensosialisasikan bagaimana sinergisitas dengan para pemerhati yang ada di sekitaran wilayah tersebut, yaitu di Sulawesi Selatan